bukan jalan sendiri, tapi diperjalankan, dibawa, sehingga yang bawa malaikat Jibril begitu cepat, sehingga waktu Abu Bakar As-Siddiq ditanya oleh para kaum kafir Quraisy, mereka mengatakan, "Ataz'am, apa kau kira bahwa temanmu itu Muhammad, dia bilang dia pergi ke Baitul Maqdis dalam sesaat. Apa kau percaya ya Abu Bakar?" Kata Sayyidina Abu Bakar dengan iman yang kuat, dia mengatakan, "Jangan kata ini, lebih dari ini saya percaya." Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Oleh karena itu beliau mendapat gelar As-Siddiq, orang yang mempercayai di saat orang lain tidak percaya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Perjalanan yang ditempuh sangat singkat sekali, dari kota Makkah ke kota Palestina, Baitul Maqdis. Tahu Palestina ya? Bapak-bapak pernah ke Palestina? Bukan di Banda Aceh ya, agak jauh Palestina. Palestina ini luar biasa, kota yang mana penuh dengan sejarah. Di mana sekarang ini kalau kita lihat umat Islam sedang ditindas oleh Zionisme orang-orang Yahudi, di mana kota itu penuh dengan kota bersejarah, sehingga Rasul perjalankan dari Makkah ke Madinah untuk mengenang sejarah para nabi-nabi yang ada di kota tersebut. Saya tidak akan menjelaskan proses perjalanan ketika Nabi bersama Sayyidina Jibril alaihissalam, karena ini panjang ada waktunya. Kecuali bapak-bapak siap untuk sampai subuh, saya akan jelaskan satu persatu. Singkatnya, Rasulullah sampai di Palestina, Baitul Maqdis, lalu beliau sampai sholat di Baitul Maqdis dan seterusnya. Setelah dari Baitul Maqdis, maka Rasulullah melanjutkan perjalanannya ke Sidratul Muntaha. Di mana Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha adalah di atas langit ketujuh. Jadi ayat yang saya baca itu surat Subhanalladzi Asra, itu ayat yang menjelaskan Isra, perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis. Sedangkan ayat yang menjelaskan mi'rajnya Rasul itu di dalam surat An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa, sampai kepada ayat fa kana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha ila akhir ayat. Jadi surat Najm itulah yang menjelaskan mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW sampai ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam riwayat ketika berjalan di langit yang pertama, maka ketika masuk ini langit yang ada 7 lapis, sab'as samawat. Ya. Modelnya bagaimana tidak ada yang tahu, kecuali bapak-bapak sudah pergi ke sana. Sab'as samawat, setiap masuk ke langit pertama, lalu ditanya oleh malaikat, "Man? Siapa?" Lalu Jibril mengatakan, "Jibril, man ma'at?" Bersama siapa kau? Bersama Muhammad. Ahlan bik. Maka disambut oleh malaikat. Langit pertama, langit kedua, terus sampai Rasulullah diperlihatkan surga. Dari surga yang paling terendah sampai surga di Firdausil A'la, surga yang paling tertinggi. Maka Nabi Muhammad di dalam riwayat disuruh pilih, disediakan 2, satu air, satu halib, susu, satu lagi asal madu. Lalu Rasulullah mau ambil susu. Lalu kata malaikat Jibril, "Shadaqta, asabta, kau benar, karena susu ini fitrah, suci." Lalu Rasulullah juga diajak keliling untuk melihat neraka, dari neraka yang paling rendah sampai neraka yang paling dahsyat, neraka Jahannam. Jadi neraka itu banyak juga, ada neraka Wail, Sakar, tapi yang paling dahsyat neraka Jahannam. Maka disitulah dalam riwayat Rasulullah melihat bagaimana orang-orang yang disiksa di dalam neraka. Saya tidak akan ceritakan tentang masalah proses bagaimana perjalanan Rasul melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan malaikat Jibril. Hanya saja ada satu peristiwa yang menarik ketika Rasulullah melihat
Ada orang-orang, sebagian orang-orang di neraka sedang ditusuk, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, ditusuk mulutnya sampai tembus tombaknya sampai di bulunya. Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Man hum haula?" Siapa mereka? Maka malaikat Jibril mengatakan, mereka inilah yang selalu mengadu domba, selalu mengumpat saudara-saudaranya sesama muslim. Jadi harus dijaga, mulut harus dijaga. Kemudian banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, sehingga Rasulullah melihat peristiwa satu persatu, baik peristiwa di dalam surga, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan peristiwa-peristiwa yang ada di neraka. Sampai ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh, maka sampai situlah Jibril berhenti. Tidak bisa lagi bersama Rasul, karena Rasulullah akan langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sampai di situ, Jibril memerintahkan kepada Rasulullah untuk naik. Lalu Rasul bertanya, "Ya Jibril, kenapa kau tidak ikut kepada aku, bersama aku?" Kata Jibril, "La, taqaddam ya Muhammad. In taqaddamtu ikhtarabtu wa in taqaddamtu ikhtarabtu wa in taqaddamta ikhtarabta." Kalau engkau yang maju, kalau saya maju selangkah saja, kata Jibril, maka saya akan terbakar oleh nurnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau engkau ya Rasulullah, engkau akan terus tembus sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata ulama, termasuk Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki di dalam kitabnya, beliau mengatakan bahwa ruhaniyah Nabi sangat kuat. Nabi punya jasmani dan rohani ini sangat kuat, sehingga bisa tembus langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quranul Karim menjelaskan suatu peristiwa yang sama seperti peristiwa Rasul, yaitu peristiwa Nabi Musa alaihissalam. Tahu Nabi Musa ya? Pernah dengar cerita Nabi Musa? Nabi Musa ini kalimullah, yang mendapat titel kalimullah. Pernah suatu ketika Nabi Musa meminta kepada Allah, "Rabbi arini andur ilaik." Ya Allah, izinkanlah aku untuk bisa melihat Engkau ya Allah. Nabi Musa ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, "Innaka lam tarani." Ya Musa, engkau tak kuat melihat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak akan kuat melihat aku. Tapi Allah tidak ingin mengecewakan seorang nabi, tidak ingin mengecewakan kekasihnya kalimullah. Lalu Allah perintahkan kepada Nabi Musa, "Walakin unzur ilal jabal, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani." Kalau gunung itu tetap di tempatnya, tidak bergerak, engkau pasti bisa melihat aku. Maka Nabi Musa melihat ke gunung yang ada di Palestina waktu itu. Lalu falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menampakkan nur cahayanya, maka gunung yang begitu besar hancur, meleleh. Dan Nabi Musa spontan pingsan, tidak kuat. Rasulullah SAW langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wa kana qaba qausaini aw adna. Sangat dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sampai di hadirat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sujud seraya mengatakan, "At-tahiyatu mubarakatus shalawatun thayyibatulillah." Itu salamnya Nabi ketika Isra Mi'raj. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Lalu Rasul mengingat kepada umatnya. Lalu Rasul mengatakan, "Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin." Jadi tahiyatnya Rasul ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah, langsung saja. Sekarang apa hikmahnya perjalanan Nabi dari Makkah ke Baitul Maqdis lalu menuju Sidratul Muntaha? Yang pertama kata ulama, bahwa perjalanan Rasul dari masjid menuju masjid menunjukkan kepada kita
kita mengambil hikmah dari Isra dan Mi'raj ini, pertama bahwa kalau kita ingin hati kita tenang, maka jangan lupakanlah Masjid Baitullah. Karena disinilah tempat kita akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak pasti ingat peristiwa yang terjadi di Banda Aceh 2004. Peristiwa tsunami. Apa yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masjid Baitullah. Bin masjid ila masjid. Jadi peristiwa ini bukan sekedar cerita, tidak. Peristiwa ini harus kita mengambil hikmahnya. Apa yang terjadi dalam peristiwa ini menunjukkan min masjid ila masjid. Bahkan baginda Rasulullah SAW menjanjikan ada 7 golongan, kata Rasulullah, yang kelak akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaumul hisab, di saat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nanti semua nih manusia meninggal. Meninggal ke mana ibu-ibu, bapak-bapak? Meninggal ke mana? Habis meninggal di mana? Di kubur. Nah, di kubur itu namanya alam barzah. Alam barzah. Alam barzah alam apa? Alam menunggu, alam transit. Jadi saya itu kalau mau ke Aceh dari Sulawesi harus transit di Jakarta, nggak bisa langsung. Dari Jakarta baru ke Banda Aceh. Barzah itu alam transit. Belum akhirat pun. Kapan nanti kalau sudah kiamat, maka semua yang di alam barzah ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa dibayangkan dari zaman Nabi Adam sampai sekarang yang tinggal masih menunggu kita orang di alam barzah. Kapan masih pulang tinggal di kapan? Masih menunggu di alam barzah. Alam transit, di mana nanti semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditaruh di satu padang namanya padang mahsyar. Disitulah akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ditanya satu pertanyaan satu. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua akan ditanya. Tidak ada luput. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fa sawfa yadkhulu ila akhir ayat. Jadi di situ yang berhisab itu di mahsyar. Kata Nabi, maka di mahsyar itu ada 7 golongan yang dapat dikenakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Di antaranya siapa yang golongan yang 7 itu? Di antaranya satu, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang pemuda yang hatinya selalu ingat masjid, ingat sholat, selalu rindu kapan sholat. Orang-orang seperti ini, kata Rasulullah, dia akan mendapat naungan kelak ketika di padang mahsyar. Oleh karena itu perjalanan Nabi dari masjid ke masjid mengisyaratkan kepada kita bahwa jangan kita lupakan tempat ibadah, tempat sujud kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada permintaannya baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu untuk mendapat satu perintah yang sangat mulia. Perintah yang tidak bisa diwakili kecuali langsung diterima oleh Rasulullah SAW. Semua kewajiban selain sholat, misalnya zakat, puasa, haji, itu melalui Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril turun kepada Rasul, memerintahkan kepada Rasulullah kewajiban kepada umatnya, kecuali sholat. Kecuali sholat langsung diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul sendiri yang pergi menerimanya. Oleh karena itu, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi sudah ditetapkan waktunya, tidak boleh dirubah-rubah. Bilangannya juga sudah ditetapkan, tidak boleh dirubah-rubah. Ini sholat imaduddin, kata ulama.
Sholat ini kata Rasulullah tiangnya agama. Tiangnya agama. Barang siapa kalian tidak sholat, berarti dengan sengaja menghancurkan asas fondasi agama. Maka di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabul abdu yawmal qiyamah as-shalah." Jadi nanti kelak pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat pertama sholatnya dulu. Mana bukunya? Mereka lihat sholatnya gimana? In shaluhat shaluha kullu amali. Kalau sholatnya bagus, dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua amal ibadah yang lain yang kurang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya sholat. Tapi kalau sholatnya bolong-bolong, Senin Kemis, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Tahu sahur? Sahur itu kita sholat, kita sholat, itu sahur. Kalau Senin Kemis sholatnya, maka amal ibadah lain sekalipun bagus ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, baginda Nabi Muhammad SAW langsung terima sholat ini karena asas fondasi agama. Perbedaan antara kita dengan orang-orang yang selain kita, orang yang tidak beriman, yaitu sholat. Kalau kita sholat berarti kita beriman. Kalau kita tidak sholat, maka kita sama seperti orang yang tidak beriman. Maka di dalam hadis lain, Rasul secara tegas mengingatkan kepada kita, man taraka shalah 'amidan muta'ammidan faqad kafara jihad. Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja dan dia tahu bahwa ini wajib, dia anggap tidak wajib, berarti dia sudah kafir terang-terangan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita insyaallah termasuk dalam hamba Allah yang selalu mendirikan sholat. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin hadirat rahimakumullah. Terakhir yang saya ingin sampaikan, jadikanlah ibadah sholat itu selain kewajiban, jadikanlah dia sebagai kebutuhan. Sebagai kebutuhan. Sebagaimana kita di dalam hidup ini butuh makan dan minum, maka jadikanlah sholat itu sebagai kebutuhan rohani kita. Kenapa? Karena kalau kita jadikan dia sebagai kewajiban, nanti kita akan melakukannya secara berat. Tapi kalau kita menjadikan sholat itu sebagai kebutuhan rohani kita, maka kita akan melakukan ibadah itu dengan santai dan senang hati. Bahkan kita merasa lega ketika kita melakukan ibadah sholat. Kayak tidak heran kalau kita lihat para salafus saleh, para ulama yang terdahulu, selain sholat wajib, mereka juga melakukan sholat-sholat yang lain, sholat duha, sholat tahajud. Tahajudnya bukan 1-2 rakaat, tapi 1000 rakaat, 100 rakaat. Kita sholat terawih 20 rakaat aja buru-buru mau cepat pulang. Maunya yang 8 rakaat supaya cepat. Kenapa? Karena kita jadikan sholat sebagai kewajiban. Tapi kalau kita jadikan sholat sebagai kebutuhan rohani kita, maka ketika kita sholat kita merasakan kesejukan ketenangan hati. Bahkan Rasul mengatakan, as-sholat mi'rajul mu'min. Sholat itu merupakan mi'rajnya seorang yang beriman. Jadi ketika kita takbiratul ihram, kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah aku menyembah. Kita ikrar wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau aku meminta pertolongan. Makanya kata ulama dalam kalimat ini ada tentang syariat dan hakikat. Syariatnya di mana? Na'budu. Iyyaka na'budu, bahwa ibadah itu semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasta'in, pertolongan kita
kita harus yakini bahwa pertolongan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu segala sesuatu kata Rasulullah, fa'idha sa'alta fas'alillah. Kalau kalian ingin minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada manusia. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kita minta pertolongan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita sudah membuat ikrar setiap sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ikrar kita. Oleh karena itu jaga sholat dan jadikan sholat ini sebagai kebutuhan rohani kita. Bahkan ketika sujud itu merupakan kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan paling dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala di saat mereka sujud. Oleh karena itu para salafus saleh mereka sujud lama kalau sudah sujud. Nabi Muhammad SAW kalau sholat sunnah, sholat tahajud itu sujudnya lama sampai bangunnya lama. Pernah suatu ketika tidak bangun-bangun. Sayyidatuna Aisyah istri Rasulullah takut jangan Rasulullah sudah meninggal. Maka Sayyidatuna Aisyah goyang-goyang. Ternyata Rasulullah masih sujud. Kenapa? Merasakan kelezatan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kalau sumpah, Rasul selalu sholat, selalu mengatakan kepada Bilal, "Arifna ya Bilal." Karena wajilah qurratu aini bis shalah. Dijadikan sholat itu kesenangan buat Nabi Muhammad. Kalau kita sholat ini senang atau susah? Susah. Apalagi kalau sholat subuh, luar biasa susahnya. Kita begadang di warung kopi sampai jam 1:30. Subuh jam berapa sih? Jam 4, jam 5. Mau bangun lagi kalau sekarang penuh dengan cobaan. Tapi Rasulullah menjadikan sholat itu sebagai kesenangan. Yang terakhir, yang kedua, yang saya ingin sampaikan, amal ibadah sholat ini merupakan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan waktu kesempatan dalam sehari 5 kali. Zuhur, maghrib, isya, subuh, 5. Dalam satu hari dikasih waktu 5 untuk munajat, untuk konsultasi, dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala keluhan sampaikan di dalam sholat. Yang saya ingin sampaikan, apabila kita sholat, hadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan perasaan-perasaan hukum dunia, perasaan kesibukan di dunia. Hanya beberapa saat kita hadirkan hati kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sholat itulah yang menjaga kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Karena Allah sudah menjanjikan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ada orang datang kepada saya waktu itu, tapi ini kita sering sholat, tapi tetap juga bermaksiat. Saya bilang bukan sholat yang salah, tapi orang yang melakukan sholatnya tidak benar. Kalau dia melakukan sholatnya benar, khusyuk dan sesuai rukun-rukun dan sunnah-sunnahnya, pasti niscaya dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan fahsya, kekejian dan perbuatan munkar. Oleh karena itu perlu menghadirkan hati ketika kita sholat. Jangan ingat kecuali kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah tawabin, hamba-hamba Allah muqarrabin, hamba-hamba Allah yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh, yang salihah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya, dan menjadi qurratul ain
petunjuk mata-mata kedua orang tuanya. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa wa hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi awladina wa dhurriyyatina wa la tadurruhum وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم واجعلهم قرة أعين لسيد المرسلين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها اقبل دعانا ولا تخيب رجاءنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.